Selamat pagi Bapak dan Ibu juri. Perkenalkan kami dari tim NCC Lab, Institut Teknologi 10 November, yang beranggotakan saya Paramastri, saya Wasilatul, dan saya Siraj. Dengan bimbingan Ibu Nurul Fajrin Aryani, Eskom MSC, kami persembahkan Lingkar Puan, aplikasi edukasi dan pendampingan penyintas kekerasan terhadap perempuan. Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Indonesia merumuskan target pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Salah satu target yang dirumuskan sesuai poin kesetaraan gender adalah menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi. Namun, angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun terakhir meningkat sebanyak 792%. Di balik angka itu, nyatanya masih banyak penyintas kekerasan terhadap perempuan yang cenderung tidak berani bercerita atau melapor disebabkan adanya stigma negatif di masyarakat terhadap penyintas dan ketidaktahuan cara melapor. Di sisi lain, mereka mengalami trauma yang mendalam tanpa berani datang ke psikolog karena adanya stigma tentang kunjungan ke psikolog yang tidak kalah buruknya. Mereka pun hanya bisa mencurahkan hati di media sosial tanpa mendapat solusi. Mereka akan tetap trauma dan kasus mereka akan tetap terkubur. Disinilah Lingkar Puan hadir untuk membantu para penyintas kekerasan terhadap perempuan tersebut. Hingga saat ini, proses pengembangan perangkat lunak Lingkar Puan terdiri dari 4 fase, yaitu analisis kebutuhan, desain perangkat lunak, implementasi, dan pengujian. Proses analisis kebutuhan dilakukan dengan mengamati aktivitas para penyintas di sosial media. Pada setiap unggahan tentang kekerasan terhadap perempuan yang kami temukan, selalu terdapat komentar yang berisi cerita penyintas tentang traumanya atau kasusnya yang terkubur. Lalu, kami melakukan wawancara dengan mahasiswa ilmu psikologi untuk mengetahui sejauh mana konsultasi online dapat membantu penyintas dalam menghadapi traumanya. Dan kami juga melakukan wawancara dengan mahasiswa ilmu hukum untuk mengetahui sejauh mana orang dengan latar belakang ilmu hukum dapat membantu penyintas dalam pelaporan kasusnya. Dari analisis kebutuhan tersebut, kami merancang fitur-fitur untuk Lingkar Puan. Terdapat 4 macam pengguna Lingkar Puan yang kami sebut sebagai Puan, rekan cerita, rekan hukum, dan penilik. Lalu, apa saja yang bisa pengguna lakukan di Lingkar Puan? Secara umum, pengguna dapat membaca artikel yang mensupport para penyintas. Artikel tersebut dapat berupa artikel edukasi atau pengalaman pribadi yang ditulis oleh Puan, rekan cerita, atau rekan hukum. Dengan menciptakan lingkungan yang mensupport penyintas, diharapkan pengguna merasa lebih nyaman untuk berbagi cerita dan dukungan melalui kolom komentar. Lalu, Puan dapat melakukan konsultasi psikologi bersama rekan cerita untuk membantu menghadapi traumanya. Puan juga dapat melakukan konsultasi hukum bersama rekan hukum untuk membantu mengetahui apakah yang mereka alami dapat dibawa ke ranah hukum serta tata cara pelaporannya. Konsultasi psikologi dan konsultasi hukum tersedia secara gratis selama 20 menit dalam 1 kali pengajuan. Namun tidak perlu khawatir jika ingin melakukan konsultasi lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan kami kesempatan untuk tampil di final Gimnastik 14. Melalui video ini, kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat dengan judul Sistem Mitigasi Bencana Tanah Longsor berdasarkan perhitungan curah hujan pada suatu wilayah menggunakan algoritma geometri berbasis IoT. Rekan saya Dwi Hara Putri, rekan saya Muhammad Fajar Nugroho Alam, dan Reski Mauliana Zen, serta dosen pembimbing kami, Dadan Nur Ramadan, SPD, MT. Kami tergabung dalam tim worker dari Telkom University. Indonesia merupakan negara yang berada di area rawan bencana alam. Salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah proses gangguan keseimbangan lereng yang menyebabkan bergeraknya massa tanah dan batuan ke tempat yang lebih rendah. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, 1.677 bencana alam di Indonesia terjadi sejak 1 Januari hingga 5 Agustus 2021, di mana 265 diantaranya adalah bencana tanah longsor. Bencana longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan evakuasi mandiri. Material longsor menimbun apa saja yang berada di jalur longsoran. Tidak jarang, bencana tanah longsor memakan banyak korban jiwa.
seperti yang pernah terjadi di lereng Gunung Bedil, Kampung Cibitung, Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan. Berbagai pengembangan sistem peringatan ini untuk bencana longsor telah dilakukan. Tujuan penelitian yang kami lakukan adalah yang pertama, mengukur curah hujan berdasarkan lokasi secara real time. Yang kedua, mengidentifikasi kemungkinan terjadi longsor berdasarkan curah hujan dan kelembapan, kemiringan, dan pergeseran tanah. Yang ketiga, menginformasikan kepada masyarakat sekitar akan kemungkinan adanya bencana longsor. Dengan banyaknya penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, namun untuk mitigasi bencana longsor masih belum spesifik pada penyebab longsor. Dengan ini, kami mengajukan sebuah inovasi baru untuk mitigasi bencana tanah longsor, dengan berfokus pada salah satu penyebab terjadinya bencana tanah longsor, yaitu curah hujan. Sistem ini terdiri dari dua buah komponen penting, yaitu hardware dan software. Pada bagian hardware adalah sebuah alat yang dapat mengukur curah hujan dan kondisi tanah pada sebuah lokasi tertentu yang dimungkinkan sebagai titik tanah longsor dan dilengkapi dengan catur daya mandiri. Perangkat ini menggunakan microcontroller TTG LoRa ISP32 yang berfungsi sebagai microcontroller sensor dan sebagai modul komunikasi yang terintegrasi chip LoRa. Pada microcontroller TTG LoRa ISP32 disimpan fuzzy logic algorithm untuk menentukan tingkatan peringatan kemungkinan akan terjadinya bencana tanah longsor. Raindrop sensor dipergunakan untuk mendeteksi adanya hujan. Sensor tipping bucket rain gauge untuk mulai menghitung air yang masuk ke dalam tipping bucket. Soil moisture sensor merupakan sensor kelembapan yang digunakan untuk pengukuran kandungan air di dalam tanah. Kemudian sensor kemiringan tanah digunakan untuk mengukur atau mendeteksi kemiringan tanah. Untuk mengukur pergeseran tanah yang dimungkinkan terjadi sebagai proses awal terjadinya bencana longsor, digunakan sebuah rotary encoder. GPS sensor digunakan untuk menentukan lokasi perangkat. Panel surya berfungsi menangkap energi dari sinar matahari yang nantinya akan diubah menjadi tenaga listrik. Solar charger control berfungsi mengatur tegangan dan arus yang berasal dari panel surya ke aki sehingga tidak terjadi overcharging. Kemudian, keseluruhan informasi tersebut akan dikirimkan ke cloud database menggunakan modul Long Range Communication atau LoRa sesuai dengan fungsi LoRa, yaitu mengirimkan data dengan jarak yang sangat jauh, sehingga TTG LoRa ISP32 yang berada di lokasi rawan longsor dapat berkomunikasi secara terus-menerus atau real-time dengan TTG LoRa ISP32 pada lokasi monitoring. Software yang kami buat mengambil data dari Google Cloud Platform yang sebelumnya dikirimkan oleh hardware dan data tersebut ditampilkan pada halaman website dan aplikasi Android. Selain itu, fitur yang kami buat dapat menghitung klasifikasi total hujan, melihat grafik 3D curah hujan, grafik curah hujan, dan monitoring setiap lokasi alat pada Google Maps. Sistem kami dibenamkan fuzzy logic algorithm dengan klasifikasi input yaitu curah hujan, kelembapan tanah, kemiringan tanah, dan pergeseran tanah. Kami membuat fuzzy set dari klasifikasi input untuk menentukan fungsi keanggotaan, nilai input, dan fuzzy rule sebagai aturan yang berhubungan dengan fungsi keanggotaan tersebut. Setelah itu, output didapatkan dari defusifikasi yang berupa status bencana yaitu aman, waspada. Sistem yang dibuat tidak hanya untuk satu perangkat, namun dapat menggunakan banyak perangkat. Misalnya, ketika digunakan sebanyak 4 perangkat. Maka, selain informasi mitigasi bencana tanah longsor dari setiap perangkat yang berada di lokasi dapat diketahui, juga dapat digunakan untuk menghitung curah hujan di area ditempatkannya ke 4 perangkat tersebut dengan cara menggunakan algoritma geometri. Pada analisis finansial untuk satu perangkat sistem kami dengan spesifikasi komponen pada tabel berikut, kami mengeluarkan dana sebesar Rp3.081.500 untuk membeli seluruh komponen sistem integrasi yang kami buat, di mana harga tersebut merupakan harga untuk satu perangkat keseluruhan. Kami melakukan pengujian pada lokasi bencana tanah longsor, di mana lebih tepatnya pada daerah Pangalengan, Desa Cibitung, Kampung Margamukti. Lokasi ini pernah menjadi tempat lokasi bencana tanah longsor pada tahun 2015. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara kerja alat. Perangkat kami terdiri dari panel surya sebagai power supply, raindrop sensor untuk mengaktifkan tipping bucket,
tipping bucket digunakan untuk menghitung nilai curah hujan, sensor MPU 50 untuk menghitung nilai kemiringan tanah, GPS untuk menentukan lokasi dari perangkat, komunikasi LoRa sebagai microcontroller dan menghitung nilai dan mengirim data ke Google Cloud. Selanjutnya ada rotary encoder untuk menghitung nilai pergeseran tanah, dan terakhir ada sensor kelembapan tanah untuk menghitung nilai kelembapan tanah. Sistem secara otomatis akan bekerja ketika hujan turun. Misalkan ini adalah air hujan. Ketika air hujan mengenai raindrop sensor, maka secara otomatis tipping bucket akan aktif. Lalu tipping bucket akan mengirimkan data nilai curah hujan bersamaan dengan nilai-nilai lainnya dari sensor yang ada pada sistem ini, yaitu nilai dari kemiringan, kelembapan, dan pergeseran tanah. Berikut merupakan pengujian sistem pada sensor curah hujan, di mana sistem akan mulai menghitung perubahan nilai apabila sensor raindrop terkena tetesan air hujan, dan nilai sensor tipping bucket akan menghitung jumlah air yang masuk apabila jumlah air yang masuk sudah mencapai 1 menit. Data akan dikirimkan ke dalam Google Cloud Platform dan perubahan akan secara real time pada monitoring melalui website dan aplikasi Android. Pada pengujian sensor kemiringan tanah menggunakan sensor MPU, di mana saat ada pergerakan yang terjadi, sensor akan mengirimkan nilai ke Google Cloud Platform secara real time dan perubahan Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang para peserta untuk acara sharing session Gemastik 2022. Sebelumnya perkenalkan saya, Nia dari tim Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Terapan, selaku MC pada acara kali ini. Selamat datang kepada pemateri kita. Pemateri kita hari ini alhamdulillah juga sudah bergabung di tengah-tengah kita. Selamat siang Bapak Rahmadi dan selamat siang kepada Pak Simon. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teriring salam dan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, di mana kita masih dalam keadaan kegiatan yang dilaksanakan secara online ya. Namun walaupun seperti itu gitu ya, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap bersama-sama produktif dan juga semangat kita untuk berkompetisi, dan salah satunya adalah pejuang Gemastik 2022. Salawat dan salam bagi baginda Nabi Muhammad SAW, sang pemberi syafaat terbaik umat muslim sepanjang masa. Yang terhormat Kepala Urusan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Terapan, Bapak Dadan Murramadan, SPD MT. Yang terhormat para pembicara kita, di sini ada Pak Rahmadi Wijaya SSI MT, dan yang terhormat Pak Simon Siregar STMT, dan juga yang terhormat Bapak Ibu dosen yang berkesempatan dapat hadir di tengah-tengah kesibukannya, dan yang paling kami banggakan teman-teman mahasiswa pejuang Gemastik 2022. Sebelum kita memulai acara ini, baiknya kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan agenda selanjutnya adalah menyanyikan Indonesia Raya dan juga Marskalius. Kepada operator, saya persilahkan. Indonesia,
University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita, rajuk asa, sing-singkan lengah, tingkatkan inovasi, unggul dan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Bagi dunia. Oke, baik. Setelah itu kita akan ada agenda selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Urusan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Terapan kepada Bapak Dadan Nur Ramadan SPD MT. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara saya, Mbak Nia? Ya, terdengar dengan baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala mursalin wa ala washabihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya yang terhormat Bapak Rahmadi Wijaya, SSI MT, selaku dosen pendamping juri untuk divisi pengembangan perangkat lunak gemastik. Kemudian Bapak Simon Siregar, SSI MT, pendamping juri untuk divisi piranti cerdas, sistem bernam dan IoT. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian di acara sharing session gemastik 2022 yang alhamdulillah kita bisa laksanakan. Meskipun kita laksanakannya untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan, namun kami share juga ini ke seluruh mahasiswa TLU. Harapannya rekan-rekan mahasiswa dari FIT dan juga seluruh fakultas lain di Telkom University, khusus untuk divisi pengembangan perangkat lunak dan IoT, dapat hadir di acara hari ini untuk mendapatkan ilmu dari bapak-bapak yang selaku pendamping juri di gemastik 2 atau 3 tahun ke belakang. Seperti kita ketahui, tahun lalu FIT selalu mengirim finalis-finalis gemastik, rata-rata sekitar 4-5 tim per tahunnya. Harapannya dari kami selaku unit kemahasiswaan FIT ataupun mewakili Ditmawa TLU, harapannya mungkin kontingen gemastik tahun ini harus semakin banyak, semakin kompetitif. Kenapa? Karena kemarin seperti kita ketahui, informasi dari Pak Heru dan juga Ibu Rina kemungkinan akan diklaster ya, sehingga finalis gemastiknya harus difilter dulu internal, sehingga mungkin adik-adik lihat di Instagram Ditmawa ataupun unit kemahasiswaan di fakultasnya masing-masing, kita sama-sama sharing untuk sosialisasi gemastik, kemudian submit proposal internal. Harapannya adik-adik bisa mengikuti rangkaian acara itu untuk menjadikan timnya mewakili TLU untuk lolos ke gemastik nasional tahun 2022. Nah, intisari hari ini seharusnya yang membuka hari ini adalah Bu Asri ya, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Terapan. Namun beliau tadi sempat hadir, kemudian ada keperluan yang mendesak, jadi digantikan oleh saya untuk membuka acara dan juga memberikan sambutan. Jadi acara hari ini adalah rentetan dari 3 kegiatan kami ya di unit Fakultas Ilmu Terapan. Hari ini kita ada divisi pengembangan perangkat lunak serta piranti cerdas, sistem bernam dan IoT. Lalu di hari Rabu kita lebih ke game dan juga animasi. Hari Jumat kami ada bisnis TIK dan UI UX. Insya Allah untuk divisi lain nanti akan diselenggarakan oleh fakultas lain di TLU ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi ke Pak Rahmadi dan Pak Simon di waktunya yang sibuk selaku mahasiswa yang sedang studi lanjut
masih bersedia untuk menjadi pembicara di acara hari ini, serta untuk membagikan ilmu kepada rekan-rekan mahasiswa, apa saja yang perlu dibuat atau dikerjakan di proposalnya dan apa yang tidak, sehingga proposalnya menjadi bagus dan layak untuk mewakili TELU di acara Gemastik Nasional. Saya sampaikan terima kasih Pak Rahmadi, Pak Simon. Lalu untuk mempersingkat waktu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili Wakil Dekan 2, kita buka acara sharing session Gemastik 2022 di FIT untuk 3 hari dengan 5 kategori berbeda. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi untuk para pembicara. Terima kasih atas bantuannya di panitia, di unit kemahasiswaan dan magang. Serta terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, meskipun adik-adik dari FIT ataupun fakultas lain di TELU. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan telah menyampaikan sambutan dan sekaligus untuk membuka acara kita ya. Nah, sebelum kita beranjak gitu ya ke sesi sharing terkait materi pengembangan perangkat lunak, maka kita saksikan dulu nih pemutaran video yang merupakan tim tim dari TELU yang menjuarai Gemastik 2021 kemarin di posisi juara 3. Jadi mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fauzan dan rekan saya Haidar Rashid dari tim AAA Telkom University. Sebelumnya, pada kesempatan ini kami ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua pada produk kami yang bernama Geodax. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan produk yang telah dibuat, yaitu Geodax. Kami terlebih dahulu ingin menjelaskan kenapa Geodax itu sendiri bisa terbentuk. Singkatnya, karena petunjuk arah yang berbentuk denah ataupun papan petunjuk yang diterapkan di berbagai lokasi yang ramai akan pengunjung yang seringkali tidak efektif. Nah, mengapa saya bilang tidak efektif? Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, ketika saya berada di ruangan yang besar, contohnya museum, petunjuk arah berupa papan petunjuk tersebut hanya ada di beberapa titik saja atau beberapa sudut ruangan saja. Begitupun denah. Jadi, ketika saya misal berada di suatu ruangan, lalu ingin berpindah ke ruangan lain, ketika saya lupa atau tidak tahu arahnya, yang pertama kali saya lakukan adalah mencari papan informasi petunjuk arah yang terdekat. Nah, lalu apa solusinya? Bagaimana memberikan informasi petunjuk melalui sebuah media informasi yang bisa diakses dari manapun dengan mudah? Pada zaman seperti sekarang ini, kebanyakan orang sudah menggunakan smartphone. Ketika bepergian kemanapun, pasti orang selalu membawa smartphone-nya tersebut di genggamannya. Maka dari itu, penggunaan smartphone sebagai media informasi petunjuk arah bisa menjadi sebuah solusi. Mungkin kebanyakan orang juga sudah tidak asing dengan hal seperti itu. Contohnya saja, ketika kita menggunakan Google Maps untuk mencari jalan ke tempat yang ingin kita tuju. Google Maps dipakai sebagai media informasi petunjuk arah salah satunya karena kita dapat dengan mudah menggunakannya yaitu melalui smartphone kita masing-masing. Namun, penggunaan aplikasi seperti Google Maps masih juga terbatas. Maksudnya terbatas, yaitu contohnya kita bisa menggunakan Google Maps sebagai petunjuk arah ketika ingin mencari jalan dari satu kota ke kota lain atau dari satu daerah ke daerah lain. Tetapi kita tidak bisa menggunakan Google Maps jika kita ingin melakukan navigasi di dalam sebuah ruangan atau dari satu ruangan ke ruangan lain. Dari permasalahan dan solusi yang kami dapatkan tersebut, akhirnya kami membuat sebuah aplikasi petunjuk arah dan informasi berbasis augmented reality pada Museum Geologi, yang mana dapat digunakan di dalam ruangan dan juga diakses melalui smartphone pengguna. Dalam pengembangannya, kami membuat aplikasi Geodax ini dengan konsep yang menarik, namun tanpa menghilangkan tujuan dari aplikasinya sendiri. Kami menawarkan sebuah penunjuk arah yang dilengkapi dengan sebuah konten augmented reality untuk mengarahkan penggunanya. Kemudian mudah digunakan oleh pengguna, namun tetap efektif mengatasi permasalahan dalam pencarian arah. Dan yang terakhir, tidak perlu menggunakan koneksi internet, karena aplikasi ini berbeda dengan GPS.
Kemudian, dalam pengembangan lebih lanjutnya nanti, aplikasi ini dapat diterapkan di berbagai sektor. Contoh, kita bisa menerapkan navigasi pada stasiun atau bandar udara. Dengan solusi tersebut, kita bisa mempermudah orang-orang yang ingin bepergian. Ketika misal, orang tersebut kesulitan dalam mencari gate penerbangannya atau dari peron berapa ia akan berangkat. Berikut ini adalah video demo dari aplikasi yang kami buat. Lalu ada juga sebuah video feedback dari pengujian oleh pihak Museum Geologi. Dari University of Telkom dengan mahasiswa Haidar dan Aris. Dan pagi hari ini saya ditemani mahasiswa dari University Telkom untuk menjalankan aplikasi berbasis Imersa dan Unity, sehingga objek-objek yang ada di sini bisa dilihat secara live dari cloud ya, dengan menggunakan gadget ini sambil kita mengikuti marking ataupun lokasi-lokasi objek yang sudah ditandai ya. Untuk memudahkan informasi bisa dilihat dari si ini langsung menunjukkan arah menuju daripada objek yang kita tandain sebelumnya. Hanya mempermudah user untuk mengakses ke lokasi objek yang mau kita tuju. Mungkin itu yang bisa ini, mungkin ke depan pengembangannya bukan hanya objek yang dituju, tetapi suatu objek ketemu dia bisa mengeluarkan informasinya. Tambahannya paling itu. Itu tambahannya. Mungkin itu dari saya. Saya rasa ini cukup bagus dan diharapkan objek-objeknya nanti juga bisa dimasukkan ke dalam database lebih banyak objeknya. Mungkin dalam pemilihan objek. Oke ya. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata atau pernyataan yang menyinggung. Mungkin sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tuh dari video ya, video dari tim Triple A yang merupakan juara 3 pengembangan perangkat lunak. Semoga dari teman-teman ketika melihat video ini bisa menjadi tim Triple A yang selanjutnya, mungkin lebih baik dan lebih keren lagi gitu ya. Nah, langsung saja mungkin untuk sesi sharingnya kita berikan kesempatan gitu ya kepada pemateri kita, sehingga teman-teman tidak bosan melihat wajah saya aja gitu ya. Jadi kita langsung sambut saja Pak Rahmadi sebelumnya sebagai Kaprodi ya Pak. Sebelumnya adalah Ketua Program Studi D3 RPLA. Namun sekarang di tengah kesibukan studi lanjut dari Pak Rahmadi masih berkesempatan gitu ya, bersedia untuk bisa sesi sharing dengan kita bagaimana sih tips dan trik untuk pengembangan perangkat lunak ini gitu ya, karena Pak Rahmadi juga track record-nya adalah sebagai PIC dari juri PPL pengembangan perangkat lunak. Nah, langsung saja kami persilahkan kepada Pak Rahmadi Wijaya. Baik, suara sudah terdengar Mbak Nia? Siap, sudah terdengar Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesempatan bertemu kembali ya di acara sharing session. Yang saya hormati Pak Dadang. Mana kabar Pak Dadang, sehat? Ya, kemudian Mbak Nia. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Atas undangannya pada Mbak Nia, kemudian juga rekan seperjuangan Pak Simon. Semangat Pak. Semangat ya. Seperjuangan PIC ya Pak kita. Iya Pak. Ya. Ya, kalau tadi disampaikan oleh Pak Dadan pendamping juri ya. Ya mungkin kalau 2 tahun mundur ke belakang memang benar pendamping juri ya. Tapi kalau tahun ini sepertinya harus mundur jadi pendamping juri. Ya. Ya, kalau dilihat dari sesi sharing session kali ini ya, itu berlangsung di tanggal 18 Juli hari ini ya. Jadi kemungkinan
masih masa pembuatan proposal, mungkin begitu Pak Dadan ya? Ya, jadi Betul Pak, proposal internal Pak. Kalau kategori pengembangan perangkat lunak ini ya maksudnya kalau ingat tahun kemarin, 2 tahun kemarin juga itu berarti masih penggodokan proposal ya di tim masing-masing, tim mahasiswa masing-masing ya. Ya mungkin kalau dalam hal ini saya coba bicara saja dari sisi persiapan proposal ya. Karena kalau dari sisi final nanti saja pada saat timnya sudah masuk final. Jadi kalau saat ini pasti sedang teman-teman mahasiswa yang tertarik di kategori PPL atau pengembangan perangkat lunak, pastinya saat ini apakah sedang mencari ide ya, atau ide sudah ada ya, dituangkan dalam bentuk narasi ya, itu bentuknya proposal barangkali, kemudian juga mungkin juga narasi sudah dibuat atau rangka proposal sudah dibuat, barangkali juga saat ini sedang membuat aplikasinya ya, itu bermacam-macam. Jadi saya nanti izin share screen ya Mbak Nia untuk sedikit apa saja sih yang perlu dipersiapkan pada saat kita menghadapi yang saya tahu sih babak penyisihan kalau kategori PPL ya, penyisihan. Karena kalau sudah masuk babak penyisihan, katakanlah lolos babak penyisihan, nah itu baru kita bicara apa sih yang perlu disiapkan untuk final. Tadi yang ditampilkan di awal sebelum acara ini dimulai, bahkan juga tadi setelah acara dimulai oleh Mbak Nia di menampilkan video ya, video Triple A ya, yang juara 3 itu memang itu video presentasi pada saat final ya. Nah, itu nanti itu harus digodok itu ya, karena memang ada ya, karena ini hanya pengalaman saja nanti yang saya sampaikan. Bukan tip dan trik ya, karena sebelum kita juara nih Pak Dadan, sebelum kita dapat emas barulah kita bicara trik dan tips ya, tapi kita berusaha dulu gitu ya, berusaha dulu. Izin share screen ya Mbak Nia, boleh? Ya boleh Pak. Ya, ini sudah terlihat ya barangkali ya. Teman-teman mahasiswa ya, saya Bapak belum sapa ya teman-teman mahasiswa. Selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Salam gemastik atau salam juara gitu ya. Ini ada mahasiswa RPLA, saya ingat ini namanya, ada beberapa yang hadir juga, tapi juga ada beberapa teman-teman mahasiswa prodi lainnya. Oke. Nah, kita harus tahu dulu tujuan dari kategori pengembangan perangkat lunak. Ini saya kutip dari buku panduan gemastik tahun kemarin ya, 2021. Ada 4. Nah, ini perlu benar-benar dipahami ya, karena saya pun dulu waktu mendampingi teman-teman mahasiswa itu tidak care juga di sini. Ya, ini tujuannya di sini. Jadi mahasiswa itu asal buat aja ya. Kalau di pengalaman di prodi saya dulu kuantitas gitu ya. Jadi kirimkan sebanyak-banyaknya tanpa kita melihat dulu tujuan bahwa kategori PPL yang dicari ini seperti apa gitu ya. Nah, ternyata ada kategorinya gitu ya, seperti ini. Nah, yang pertama kita bisa baca sama-sama ya, menguji kemampuan peserta dalam mengembangkan ide kreatif. Jadi mengembangkan ide kreatif. Ide kreatif ini yang seperti apa? Kalau saya melihat berdasarkan pengalaman 2 tahun mendampingi juri yang sama, 3 juri yang sama, jadi ternyata mudah-mudahan jurinya sama gitu ya, jurinya tetap ya, yang PPL. Ketiga juri itu memang benar-benar ingin mencari perangkat lunak yang bisa memberikan solusi. Nah, solusinya untuk siapa? Untuk masyarakat. Kalau bisa masyarakatnya lebih luas.
bukan masyarakat sempit, ya. Maksudnya masyarakat luas tuh katakanlah karena saya punya tim juga dulu masuk final, ya Pak Dadan, Mbak Nia, masuk final itu. Nama aplikasinya Peduli Rumah Yatim. Masuk final itu, bangga sekali. Namun pada saat di final, kalau ibarat permainan catur itu diskakmat. Ya, karena memang memberikan solusi, tapi bukan untuk masyarakat luas, hanya untuk anak yatim, tapi anak yatimnya juga anak yatim se-Kabupaten Bandung. Nah, itu poin yang saya sudah merasa di situ loss. Dianjurkan kalau bisa membuat aplikasi untuk katakanlah kalau memang menyentuh anak yatim atau rumah yatim lebih luas, kalau bisa semasyarakat se-Indonesia. Itu poinnya. Nah, jadi satu, kalau teman-teman mahasiswa sudah dapat ide, saya mau bikin aplikasi yang nyentuh masyarakat umum dan yang benar-benar dibutuhkan. Yang benar-benar dibutuhkan. Jadi dan yang dibutuhkan jangan sampai yang misalnya ini dibutuhkan Pak, misalkan aplikasi perhitungan pajak itu kan dibutuhkan, tapi sekarang aplikasi perhitungan pajak kan sudah banyak, ngapain dibuat lagi gitu. Nah ya, kemudian yang kedua, fokus pada kategorinya adalah aspek inovasi yang kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Jadi aplikasinya kalau saya melihat di sini berdasarkan apa yang saya tangkap 2 tahun kemarin itu aplikasinya mudah untuk digunakan. Jadi sekarang ini jelas dan tahun kemarin itu dari 20 tim yang bertanding di final itu tidak ada satupun aplikasi yang base-nya itu web, apalagi desktop. Semuanya sudah base-nya Android. Nah, aplikasinya itu diharapkan aplikasi yang mudah digunakan, user friendly. Jadi jangan rumit-rumit lah. Jangan yang susah. Ini dari sini kemana. Nah, jadi dibuatlah karena ini nanti nyentuh masyarakat yang menggunakan. Ya, jadi aspek inovasi yang kreatif dan pemanfaatan TIK ini maksudnya itu untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Jadi aplikasinya user friendly. Nah, tentunya nanti berhubungan dengan user interface ya dan seterusnya. Yang seperti apa. Nah, kemudian di sini dampak ini harus dibuktikan karena ada kata-kata dampak di akhir paragraf kedua, poin kedua. Dampak ini harus dibuktikan dalam bentuk argumentasi dan data. Nah, jadi argumentasinya ini contoh ya, yang tadi ditayangkan di awal kalau tidak salah tentang apa? Perlindungan perempuan ya. Yang tentang perlindungan perempuan yang tadi ditayangkan videonya. Kalau tidak salah itu ya. Nah, itu ya Mbak Dia, Pak Dadan ya. Nah, itu juara 1 itu. Itu saya ingat tim NCC Lab ya kalau tidak salah. Itu juara 1 tahun kemarin. Luar biasa dari sisi proposalnya sempat saya baca ya. Proposalnya itu bagaimana dia dari paragraf pertama dia lolos proposal itu karena satu judulnya menarik. Aplikasi bla 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 ya, perlindungan perempuan kalau tidak salah. Ya. Nah, udah pasti menarik itu ya. Jadi bisa jadi saat ini ya, kondisi saat ini perempuan ini kalau merasa terlecehkan itu ngadu ke siapa? Kalau ngadu ke psikolog malu gitu kan ya, mending ngadunya ke Android gitu. Ngadunya ke Android, ke HP. Kalau ke HP orang nggak tahu dia ngadu atau tidak, dia merasa dia sudah dilecehkan atau belum. Ini bagus. Idenya bagus. Dan untuk masyarakat Indonesia, seluruh perempuan di Indonesia. Jadi sangat setuju kalau lolos di proposal. Ternyata di final pun, ya nanti kita bicara pada saat nanti sudah menjelang final itu bicara videonya juga, mungkin teman-teman mahasiswa sempat melihat tadi dan kita semua melihat luar biasa. Jadi argumentasi itu data, bagaimana data jumlah perempuan di Indonesia berapa orang, kemudian terjadi pelecehan berdasarkan data statistiknya berapa persen dan seterusnya. Kemudian dilakukan wawancara juga. Itu argumentasi dan data. Jadi ditayangkannya seperti itu dalam proposal. Dan isi proposal dengan isi
video itu match. Proposalnya kemana, tujuannya ke A, videonya juga sama. Ya. Di samping juga ada faktor-faktor yang juara kemarin, yang NCC Lab itu pinter bicara gitu ya, pinter menyampaikan. Nah, ini dampak ini harus dibuktikan dalam bentuk argumentasi dan data. Dan tapi nanti ya, itu proposal dulu. Jadi dalam proposal teman-teman cari ide kreatif yang memberikan solusi, ya itu susah ya. Susah sekali. Diharapkan yang kalau memang belum mendapatkan ide, ya mudah-mudahan dapat. Sekarang misalkan nih, sekarang ini lagi marak nih ya pelecehan anak ya, kalau nggak salah ya. Di berita-berita nih pelecehan anak ya, anak anak di bawah umur gitu, maaf ya saya bicara gini. Nah, ini apakah sudah ada atau belum? Mungkin sudah ada. Nah, cuman kita coba kemas kalau kita angkat nih ya. Jadi kan anak itu takut gitu ya, takut melapor gitu kan. Nah, mungkin melapor orang tua juga takut melapor. Nah, bisa jadi kita jadi timbul ide di situ. Banyaklah sebenarnya. Kalau bisa sih ide kreatif yang kondisi sekarang. Nah, kemudian yang keempat, produk perangkat lunak yang dihasilkan harus bisa dioperasikan sehingga dampak tersebut dapat terukur. Ya, artinya berapa persentase aplikasi ini sangat berguna. Ya, jadi benar-benar aplikasi nanti. Tapi kalau proposal jangan khawatir, proposal ini di buku panduan, tolong dikoreksi ya Pak Dadan kalau saya salah. Di buku panduan tahun kemarin itu proposal dikirimkan ini aplikasinya perangkat lunaknya itu tidak harus selesai 100%. Baru 50% aja enggak apa-apa. Ya. Gitu. Baik, itu yang keempat terakhir. Kemudian ini slide terakhir ini karena diberi waktu berapa menit Mbak Nia? Khawatir 30 menit, Pak. Udah berapa menit sekarang? Udah berapa menit ya? Sudah 15 menit, Pak. Nah, tinggal lagi ya. Nah, ini ya. Nah, kalau ini saya tetap mengadop dari yang kemarin ya, dari yang yang panduan kemarin ya. Jadi teman-teman mahasiswa jika berminat di kategori ini yang hadir ya, jelas proposal pengembangan perangkat lunak. Nah, kalau saya memang ada satu contoh proposal yang ini enggak tahu nih, tahun ini kalau enggak salah proposal Gemastik 2012. 2013 itu terkunci oleh admin Gemastik TLU gitu ya, panitia. Jadi kalau ini sempat saya bisa download ini, dan kalau tidak salah ini proposal yang juara berapa gitu ya. Nah, ini di komputer satu lagi. Nah, jadi proposal silakan dikirim ya. Kalau bentuk proposal poin-poinnya itu standar lah ya. Nah, ini kita bermain logika saja, teman-teman mahasiswa. Tahun kemarin itu ada 270 tim yang mengirimkan kategori PPL. Ada 3 juri, sehingga setiap juri itu menilai 90 proposal. Bisa dibayangkan 90 proposal. Dan ini saya sedikit buka kartunya nih. Saya selalu pantau, karena dulu PIC nih bareng Pak Simon ini. Pak Simon pasti perjuangannya lebih berat dari saya, karena kategorinya kategori yang kelas berat ini. Ya, gitu ya Pak Simon ya. Kalau saya kategorinya kategori tekstual sebenarnya ya. Di awal tekstual. Jadi kalau ibarat bahasa Sunda itu boro-boro gitu ya. Boro-boro penguji ini akan melihat aplikasi teman-teman. Ya, itu jangan khawatir. Dipastikan tidak akan lihat. Itu satu. Kenapa Bapak bisa katakan begitu, teman-teman mahasiswa? Karena Bapak pantau sehari sebelum deadline proposal yang harus lolos ke babak final, ya maaf 2 hari kalau 2 hari ya, itu proposal itu belum ada satupun proposal yang masuk ke tab yang namanya proposal final, itu belum ada yang masuk. Artinya bisa jadi tim juri ini menilai itu 2 tahun berturut kalau jurinya sama loh. Kalau jurinya sama, tapi kalau jurinya beda kita nggak tahu nih ya. Jurinya sama itu
sehari 2 hari belum masuk. Nah, pada saat hari besok pagi lah katakanlah saya cek, itu sudah ada 2 juri yang masuk, tim mana yang lolos ke final. Dari 90 itu dibagi-bagi lagi, 30 lagi tim. 60 misalkan Bapak juri dapat 90 proposal, Bapak harus loloskan 30 proposal, masukkan dalam final. Itu 2 hari sebelumnya belum masuk. Sehingga logikanya, apakah sempat nggak kira-kira dalam 1 kali 24 jam juri itu membaca seluruh proposal? Bisa sempat, bisa nggak? Nah, berarti mohon teman-teman cari, Bapak yakin teman-teman mahasiswa dari sisi inovasi judul, nama judul itu lebih ini ya, lebih terimprove ya. Nah, carilah judul yang eye catching. Tadi bagus tuh yang Puan, nama tim juga, nama tim sebenarnya nggak ada pengaruh, cuman aplikasinya menarik nih. Misalnya nih, aplikasi untuk pemberdayaan perempuan itu menarik itu. Ya, mau resmi mau enggak masalah itu. Ya, jadi cari judul yang wah ini aplikasinya sepertinya bagus untuk kaum perempuan gitu ya. Ada lagi misalkan nih saya baca nih aplikasi Naviges ya. Solusi penyandang tunanetra dalam menggunakan jasa angkutan umum. Wah, ini untuk tunanetra kan harus dibimbing kalau naik kendaraan umum gitu ya. Ini logikanya begitu ya. Jadi cari judul yang nggak harus bahasa Inggris ya, karena ini kan gemastik nasional ya. Nggak harus bahasa Inggris, tapi judulnya dapat lah, misalkan kayak tadi ya penyandang perempuan, pemberdayaan perempuan, kemudian tunanetra, silakan dicari judul, ya seperti itu. Nah kemudian kalau untuk isi proposal silakanlah, kalau isi proposal itu standar lah ya teman-teman mahasiswa, yang terutama yang sekarang lagi nyusun PA ya, itu mungkin sudah tahu ya poin-poin dalam membuat bab 1 itu kurang lebih seperti itu ya. Ya seperti misalkan ada di situ latar belakang ya. Latar belakang juga kalau Bapak melihat ya latar belakang yang kelompoknya tadi yang NCC Lab itu pernah ingat itu kalau tidak salah statistik ya. Jadi data perempuan, jumlah perempuan berapa orang gitu ya di Indonesia. Paragraf kedua itu adalah terjadi pelecehan sosial pelecehan gitu ya berdasarkan statistik ini itu berapa persen. Kemudian juga yang apa namanya, nah kita mau melihat di mana nih Pak, mungkin bahas paragraf 3 atau paragraf 4 barulah kita tujuan kita membuat apa gitu ya. Nah itu barangkali dengan pembimbing lah lebih dapat kalau dengan pembimbing ya, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian selebihnya kayak apa tujuan, manfaat itu, apalagi metodologi pengembangan perangkat lunak itu 2 tahun sampai kemarin juga, kalau tahun kemarin masih ingat ini, tidak ada yang menyentuh satupun pejuri di sisi metodologi pengembangan perangkat lunak, tidak ada yang menyentuh itu. Jadi teman-teman buat secanggih mungkin use case-nya, secanggih mungkin, misalkan pakai tadi ada kalau nggak salah yang Scrum ya, Scrum development yang Puan tadi ya, yang pemberdayaan perempuan itu pakai metode pengembangan perangkat menggunakan Scrum, itu pun tidak akan ditanya ya. Nah, tapi tetap buat ya, karena ada di dalam poin-poin proposal ya. Selebihnya kemudian metodologi, kemudian juga silakan ada analisa dan seterusnya dibuat ya. Tapi yang pasti sih kalau Bapak menganjurkan judul hati-hati, dipikirkan benar-benar yang menarik itu, dan ini jadi solusi nggak buat masyarakat kita. Nah, tuangkan dalam bentuk judul. Ya itu sih yang Bapak tangkap ya. Kemudian video rancangan. Nah, ini video rancangan ini karena Bapak tidak begitu hafal ya video rancangan ini, apakah video rancangan penggunaan aplikasi atau video demo ya, karena tidak dispesifikan, jadi Bapak sih menganjurkan 2 aja digabung dalam video ini ya. Ini apa namanya,
video rancangan ini isinya ada video pengguna aplikasi dan video demo lah gitu ya, gabung aja lah gitu ya. Dan juga apakah juri melihat video itu atau tidak, nggak tahu juga ini ya. Kemudian yang berikutnya ini 1 sampai 7 silakan nanti bisa didiskusikan dengan apa namanya, boleh dengan Bapak nanti pada saat setelah acara ini atau dengan apa, biasanya dari Gemastik Telyu kan suka ada apa PIC pusat ya, bisa didiskusikan. Yang pasti itu tadi, nah benar ini ada sekitar kemajuan 50%, kemudian bla bla nomor 2 juga file exe kalau misalkan desktop itu ya. Kalau URL itu kalau aplikasinya misalnya aplikasi web ya, basisnya web. Sekarang kan sudah Android ya base-nya, jadi nggak perlu. Ya ini kayaknya masih belum di ini ya. Ini dari panduan tahun kemarin nih. Ya, nah itu video juga ya. Artinya video dibuat dalam bentuk URL, HTTPS dan seterusnya. Nah ini kalau yang tadi ya. Nah ini berbasis Android menyatakan APK. Nah software library ya, Bapak yakin teman-teman sudah tahu itu ya. Menggunakan platform apapun pasti punya library softwarenya ya. Nah, kemudian surat keaslian perangkat lunak dan seterusnya. Ya. Nah, itu barangkali Mbak Nia yang bisa saya sampaikan, terutama untuk menghadapi babak penyisihan. Ini di-push untuk proposal, ya. Karena di FIT ini secara kuantitas cukup banyak ya Pak Dadan ya. 2 tahun ini cukup banyak mengirimkan proposal, tapi bisa kita lihat ya, banyak juga berguguran. Ya, pada saat masuk final berguguran, tak kemana berguguran itu, apakah memang kemana gitu nggak tahu ya. Nah ini barangkali kita coba imbangi, kuantitasnya oke, kualitasnya juga kita oke juga ya. Barangkali gitu ya, silakan Mbak Nia, barangkali ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak untuk penyampaian beberapa poin yang mungkin sangat perlu untuk kita ya, teman-teman para pejuang Gemastik. Terkait bagaimana sih bisa lolos gitu ya di tahap babak penyisihan. Karena kalau bisa dibilang tidak langsung ke babak final ya Pak, harus ada ke babak penyisihan dulu, yaitu teman-teman harus submit proposal terlebih dahulu begitu. Nah, poin-poin yang mungkin bisa teman-teman garis bawahi, yang pertama adalah perangkat lunak yang mungkin bisa akan di-create gitu ya, adalah perangkat lunak yang memberikan solusi dengan masyarakat yang luas, sehingga tidak kecakupannya jangan sempit gitu ya. Baiknya itu lebih luas lagi, maka itu lebih baik. Terus aplikasi itu user friendly dan sesuai dengan requirement yang mungkin teman-teman bisa terapkan. Jadi misalnya gini nih, kalau ada ide tapi tidak sesuai kebutuhan masyarakat, itu terhitung sia-sia ya Pak, dibandingkan bahwa simple walaupun sebenarnya itu menjadi solusi di masyarakat itu, walaupun simple gitu ya. Terus teman-teman juga mempunyai argumentasi dan juga data yang bisa menguatkan ide dan juga judul yang mungkin teman-teman bisa sajikan itu adalah judul yang eye catching gitu ya. Karena beribu proposal yang akan disaring gitu ya. Jadi mungkin hanya melihat sekilas judul yang eye catching lah gitu. Nah, terima kasih Pak Rahmadi Wijaya terkait sesi sharing terkait perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak. Nah, teman-teman, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan untuk terkait PPL nih gitu ya. Itu ditahan dulu, di-keep dulu. Kita akan lanjut ke sesi sharing terkait piranti cerdas, sistem benam, dan IoT. Tapi sebelumnya ada game menarik dari kita, supaya teman-teman juga refresh gitu ya. Apa sih sebenarnya game menariknya? Walaupun sebenarnya ini tidak door prize ya teman-teman, tapi teman-teman bisa berfoto dengan pembicara yang luar biasa hari ini, dengan Pak Rahmadi atau Pak Simon juga gitu. Dari operator bisa di-share ya? Oke, nah di sini saya akan pandu, teman-teman bisa memberikan jawabannya di kolom chat gitu ya, di kolom chat, sehingga teman-teman yang mungkin bisa menebaknya langsung di chat saja di kolom chatnya. Coba tebak gambar apakah ini gitu ya, silahkan apakah hewan zebra atau apa gitu ya. Kalau kita lihat dari gambarnya, ini seperti sesuatu yang kayak hewan tapi tidak gitu ya. Silakan untuk membubuhi jawabannya di kolom chat. Ada yang tebak gajah ya. Gajah di mana ya posisinya ya?
Ada lagi jawaban yang lain? Ada zebra, ikan, kucing gitu ya. Ini sungguh penasaran karena ini adalah potongan dari gambar gitu ya. Silakan teman-teman. Oke, dari operator apa nih jawabannya? Ada yang benar kah? 1, 2, 3. Oh, ternyata gajah ya, gajah yang belang-belang ternyata. Oke, baik. Ada yang benar tadi ya, Akmal ya. Tadi jawab pertama dan benar. Oke, selanjutnya, gambar selanjutnya. Nah, ini juga agak tricky ya. Ini gambar apa gitu ya, teman-teman. Nyamuk enggak? Ada angsa, bukan kupu-kupu. Baik. Ada sapi, paus. Oke, 1, 2, 3. Gambar apa ya? Oh, gajah lagi teman-teman. Jadi memang di sini kita membutuhkan telinga yang besar gitu ya untuk menampung materi ini sehingga teman-teman juga akan mengimplementasikannya gitu ya. Nah, ada yang jawabannya makhluk Allah, benar ya? Ini makhluk Allah. Oke, ini yang terakhir untuk gambar yang terakhir. Ada gajah lagi. Apakah ini akan gajah lagi? Ada bebek, ikan, harusnya pinguin dari Ibu Rohmawati. Ada buaya. Oke, 1, 2, 3. Apakah jawabannya? Nah, ada ini apa ya, beruang tapi badannya ini hanya sebagai merefresh teman-teman sendiri gitu ya, untuk kita kembali dan beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu materi tentang piranti cerdas, sistem benam, dan IoT. Nah, langsung saja kepada Pak Simon Siregar, SSI MT, kami persilahkan. Oke, baik. Oke, suara saya sudah terdengar? Terdengar dengan baik, Pak. Oke, sip. Saya izin share ya, langsung saja ke Ya, Pak. pembahasannya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa ya. Hari ini kita akan membahas sedikit sih, sebenarnya bukan ya seperti kata Pak Rahmadi juga, ini bukan tips ya, tapi ya tips juga ya. Tapi kalau trik untuk menang agak mungkin tipsnya menuju final sih, bisa sih. Tapi kalau untuk menjadi pemenang, kalau lihat hasil selama 3 tahun ini menjadi PIC Dewan Juri, kayaknya agak sulit menentukan bahwa siapa pemenangnya, itu agak sulit. Tapi memang di final itu kebanyakan memang subjektivitas dari masing-masing Dewan Juri ya. Kalau awalnya menurut kita nih kayaknya udah oke nih, si sistemnya udah, presentasinya sudah oke, tapi kok pas di final nggak dapat gitu ya. Tapi memang itu sangat terkait dengan subjektivitas dari masing-masing juri ya, dan terkait dengan materi yang kita angkat gitu. Jadi mungkin kita bahas saja langsung apa saja sih yang terkait itu ya. Oke, sebentar. Oke, saya nggak jalan.
Sip. Oke, secara garis besar yang mau saya bahas itu cuma sedikit sih sebenarnya. Ini beberapa materi tentang apa sih itu piranti cerdas, sistem benar dan IoT. Kemudian siapa saja sih Dewan Juri selama 3 tahun ini, mungkin bisa berubah, bisa kembali sama lagi gitu ya. Tapi rasa-rasanya sih nggak berubah sih. Kemudian ini penjadwalan penilaian ini sangat belum keluar ya. Kalau dilihat di websitenya juga belum keluar, tapi ini kurang lebih mungkin nanti saya coba jelaskan. Kemudian jumlah proposal hingga babak final, komponen penilaian per babak, top 10 2019, nah 2021 ini mungkin hanya 5 saja yang saya bahas sedikit. Ini nanti review, tapi ini kita lihatlah waktunya cukup apa enggak ya. Dan beberapa tips dan no can do itemnya ya, gitu, yang bisa kita ambil dari dari pengalaman 3 tahun ke belakang gitu ya. Oke. Oke. Jadi kalau ditanya apa itu piranti cerdas, sistem benar dan IoT, divisi piranti cerdas, sistem benar dan IoT. Jadi ini sebenarnya adalah materi yang paling, menurut saya sih paling berat ya di antara semua divisi yang lain ya. Karena ini sebenarnya menggabungkan selain hardware, menggabungkan software, dan menggabungkan juga ada komunikasi, teknologi komunikasinya, yaitu IoT gitu ya. Jadi ini memang menurut saya sih, ini divisi yang paling berat di antara divisi yang lain. Karena di sini ada hardware, ada elektroniknya, ada juga dengan softwarenya. Jadi memang benar-benar dituntut, seperti kata Pak Rahmadi juga, ini dituntut untuk bisa diimplementasikan dan bermanfaat buat masyarakat gitu ya. Jadi kalau dari judulnya saja sudah menjadi 3 ya. Ada sistem benam, piranti cerdas, dan IoT. Jadi kita bahas dulu tentang embedded system itu apa. Jadi kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, embedded system itu adalah kalau kalian pernah dengar microcontroller atau Raspberry Pi, itu salah satu adalah bentuk embedded komputer ya. Jadi salah satu bentuk embedded system adalah dengan adanya bentuk mikroprosesor atau microcontroller sejenisnya. Mungkin kalian pernah dengar Arduino, Raspberry Pi, kemudian ada yang sekarang itu yang agak lupa namanya, yang Lori ya, itu ya. Itu juga salah satu bentuk dari embedded komputer ya. Ciri khasnya adalah dia memiliki inputan dan outputan gitu ya. Dan di dalam si embedded komputer ini nanti akan kita masukkan source code yang berfungsi untuk mengendalikan apa yang harus dilakukan inputan, apa yang harus dilakukan outputannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau contoh inputan itu ya seperti tadi, seperti kamera, kemudian seperti switch. Tadi mungkin di awal ada dari disajikan dari Wacker ya, tim Wacker itu dari Universitas Telkom ya. Dan itu juga dari FIT gitu ya. Itu satu-satunya tim dari Universitas Telkom yang lulus ke final gitu ya. Sisanya rontok di penyisihan. Jadi ya kita masih beruntung ada dapat satu finalis gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah embedded system. Kemudian smart device. Smart device ini dengan kata judulnya adalah smart, artinya dia bisa memberikan bukan hanya memberikan informasi gitu ya, tapi juga memberikan sebuah solusi gitu ya, yang mungkin secara otomasi, secara interaktif ataupun secara adaptif gitu ya, untuk misalnya kita punya tadi disebutkan misalnya kalau kemiringan sekian, kemudian curah hujan sekian, berapa probabilitas terjadinya kelongsoran di sebuah tempat gitu ya. Nah, ini adalah smart device. Jadi ini ibaratnya dia dapat mengenali gitu. Misalnya kondisi seperti ini itu adalah kondisi yang A gitu ya, kondisi yang buruk atau kondisi yang baik di sebuah lingkungan atau di sebuah keadaan gitu ya.
Nah, ini adalah smart device dan hubungannya selalu ke arah artificial intelligence. Kalau kebanyakan dari yang ditolak dari ini saya langsung bahas sedikit lah tentang ini. Beberapa tahun terakhir ini yang selalu ditolak, mereka bikin embedded sistemnya baik gitu ya. Jadi ada inputan sensor-sensor yang bisa dipakai, kemudian ada outputannya, informasinya bisa disampaikan, tapi mereka tidak menyertakan namanya ada smart device. Smart device ini artinya dari informasi tersebut nanti apa nih yang mau dikasihkan ke user gitu ya. Jadi tidak hanya memberikan informasi, oke, kemiringan sekian, kemudian mungkin jumlah curah hujannya sekian, tapi dari informasi tersebut sistem ini harus memberikan informasi bahwa ada probabilitas misalnya terjadi kelongsoran gitu misalnya contohnya ya, atau probabilitas sebuah kejadian itu akan terjadi gitu. Namanya menggunakan artificial intelligence. Kalau ditanya artificial intelligence susah apa mudah, tergantung ya. Tergantung tingkat kesulitan solusi yang mau disampaikan gitu ya. Bisa saja ringan dengan beberapa informasi saja kita bisa memberikan solusi bahwa ini probabilitasnya 50% akan longsor atau tidak gitu. Ya. Kemudian Internet of Things. Nah, ini selalu dikaitkan dengan Internet of Things karena ya hampir semua perkakas yang ada yang terkait dengan elektronik ya sekarang sudah di-embed dengan IoT gitu ya. Jadi IoT ini ibaratnya semua perangkat-perangkat kita itu bisa terkomunikasi dari jarak jauh gitu ya. Artinya kita dapat memonitor, misalnya kalau saya punya di rumah ada akuarium gitu misalnya. Terus saya mau kasih makan ikan, itu saya bisa kasih makan ikan dari jarak jauh gitu ya. Atau mau lihat ikan kita lagi gimana gitu ya, contohnya ya. Ya itu bisa dengan menggunakan Internet of Things gitu ya. Jadi semuanya terhubung dengan konektivitas dari internet sehingga kita bisa mengaksesnya dari jarak jauh gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau tujuan di Gemastic sendiri ini adalah tujuan dari kenapa diadakan divisi ini yaitu piranti cerdas adalah sebuah hasil karya teknologi yang bekerja secara interaktif, adaptif, dan otomatis. Kemudian mampu memberikan suatu solusi bagi permasalahan sehari-hari ya. Dan tingkat kecerdasan suatu piranti dapat dicapai dengan memanfaatkan suatu kecerdasan buatan yang sesuai dengan kebutuhan pemecahan masalah. Gitu. Jadi ini digabungkan, ini sebenarnya menurut saya sih topik yang cukup berat ya, karena ini benar-benar ada hardware-nya, kemudian dalam hardware-nya itu ada software yang dapat mengenali pola-pola gitu ya, atau sebuah algoritma gitu ya, yang bisa menghasilkan solusi gitu ya, atau memberikan kesimpulan gitu bahwa kondisi ini adalah kondisi yang baik atau tidak atau seperti apa gitu ya. Dan ini harus memberikan solusi bagi permasalahan sehari-hari. Gitu ya. Ini agak-agak dahsyat sih sebenarnya. Dan setelah itu kita juga harus bisa memonitor selama misalnya di mana saja gitu ya. Ya, ini memang tingkat yang paling berat menurut saya dibandingkan yang lainnya gitu ya. Oke, kalau topiknya sendiri umumnya diangkat dari ini banyak. Ini kita bisa ngobrol dari banyak hal gitu ya, seperti di perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan gitu ya, perikanan, kelautan, itu keluatan produksi pangan gitu ya, logistik, penghematan energi, wah banyak sekali, atau masalah mitigasi bencana. Kalau yang kemarin itu yang Waker itu mitigasi bencana ya, jadi salah satunya ada di sini. Kemudian transportasi cerdas, kemudian sistem perdagangan elektronik untuk pasien rumah sakit, ataupun untuk perangkat rumah tangga di
rumah sehari-hari gitu ya. Jadi ini topiknya banyak sebenarnya. Dan kalau ditanya yang menang seperti apa, yang oh, nanti saya sambil saya jelaskan ya. Nanti yang menang seperti apa nanti kita lihat di belakangnya. Seperti apa sih yang menang? Nah, ini kurang lebih Dewan Juri tahun 2000 ya, ini 2020 saya tulisnya 2019, 2020, 2021 ini adalah apanya ya, Dewan Jurinya gitu ya. 3 ini selalu berkaitan tentang selalu memegang sebagai Dewan Juri. Ini dari Pak Lukito dari Gajah Mada, Pak Heru dari kita, dan Pak Setiadi ini dari Universitas Indonesia gitu ya. Kalau ditanya 3 orang ini ya memegang yang tadi 3 komponen tadi ya, 1 IoT, kemudian 1 embedded system, 1 lagi di bidang teknologi informasinya yang tadi akan mengurusi masalah sistem cerdasnya gitu ya. Oke, ini jadwal saya skip karena saya tadi juga belum dapat, jadi ya kurang lebih biasanya Agustus gitu harusnya sudah ada informasi yang jelas ya, kapan kumpulin proposalnya, kapan bikin videonya itu harus sudah kapan. Tapi harusnya sih kalau boleh sih sebenarnya sekarang itu harus sudah punya ide gitu ya, maksudnya mau bikin apa. Dan biasanya ini dari keresahan yang kalian lihat sehari-hari sih sebenarnya yang paling enak sih sebenarnya. Jadi misalnya, oh nih kalau saya naik bis nih, terus terus orang tua saya pengen tahu posisi saya ada di mana, gitu misalnya. Atau ya itu masalah transportasi publik ya, itu masih sedikit yang ngomongin itu ya. Kemudian atau perkebunan gitu ya, atau mitigasi bencana gitu. Banyak sekali yang bisa kita buat sebagai bagian dari piranti cerdas, kemudian sistem embedded system dan IoT gitu ya. Jadi banyak sebenarnya. Tapi ini sebenarnya paling gampang yaitu melihat dari keresahan dari sehari-hari, kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu akan sangat sama kayak tadi yang Puan ya itu ya lingkup Puan gitu yang tadi yang punya RPL gitu ya. Itu merupakan dari keresahan, ini topiknya nggak ada kita belum ada platform yang bisa menyediakan fasilitas seperti itu gitu ya. Nah, ini juga semua yang dibuat di embedded system IoT ini dan piranti cerdas ini juga berbasis kepada kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan kalau bisa memang manfaatnya untuk banyak orang. Ya, kalau ditanya jumlah proposalnya, biasanya dari babak penyisihan sampai babak final. Nah, ini tahun 2019 ya ini sebenarnya. Dari 301 proposal ini dulu sebelumnya itu sebelumnya itu ada 2 babak penyisihan, tapi tahun kemarin itu hanya 1 babak penyisihan. Jadi dari dari 301 nanti tersisa hanya babak penyisihan saja, misalnya 117, kemudian nanti oleh juri itu langsung di-cut menjadi tinggal 20 peserta gitu ya. Kalau dulu sebelumnya peserta ada 10 gitu ya, tapi sekarang jadi 20 gitu ya di babak final. Peluangnya pasti besar. Yang penting ya tadi kriteria-kriteria yang diberikan seperti babak penyisihan itu seperti kreativitas. Kemudian proposal ini harus diusahakan selalu sesuai dengan apa yang dituliskan di di panduan gitu ya. Nah, ini biasanya pertama kali dia lihat pasti judul yang pasti ya. Kemudian dia lihat covernya biasanya tapi sekarang karena kalau dulu itu bentuknya hard copy, tapi kalau sekarang kan bentuknya soft gitu ya. Jadi rasa-rasanya kalian bikin desain yang
cukup menarik, pasti di awal membuat pihak Dewan Juri itu lebih tertarik untuk membaca proposal kalian gitu. Ya, jadi dari 2 poin ini saja, ini dari idenya dan proposal saja ini sudah 60% gitu ya. Kemudian potensi penggunaan bagi masyarakat ini tambah 20% gitu ya. Penggunaan bagi masyarakat ini mungkin bisa untuk umum atau segmented gitu. Segmented itu contohnya untuk orang-orang kayak petani saja gitu ya, atau nelayan saja, atau untuk disabilitas gitu ya, atau orang dengan gangguan kesehatan yang lain gitu ya. Dan yang terakhir adalah kemungkinan proposal ini dapat diselesaikan menjadi sebuah alat gitu. Tapi kalau ditanya kalau proposalnya harus sampai dapat diselesaikan, mungkin sebatas prototipe ya, mungkin tidak harus berfungsi secara 100%, tapi ada dari pihak juri memandang bahwa ini bisa diselesaikan gitu ya, nantinya gitu. Mungkin tidak 100%, tapi bisa gitu ya. Oke, di bawah pengisian biasanya dikumpulkan proposal standar, kemudian video. Nah ini untuk yang embedded system ini sudah ada langsung pengembangan pada kemajuan minimal 50%. Jadi nanti yang disampaikan di dalam proposal ini bukan hanya ide ya, tapi sudah harus setengah jadi barangnya gitu ya. Jadi ya memang di bagian ini memang makin berat gitu ya. Kalau dulu di awal-awal kita hanya menggunakan hanya proposal saja, alatnya belum jadi, baru mock up gitu ya, baru rencana gitu ya, kita sudah cukup, kita bisa mengajukan gitu ya, untuk babak pengisian. Nah ini memang untuk divisi 9 ini agak challenging gitu ya, karena alatnya harus sudah setengah jadi gitu ya. Tapi kalau ditanya setengah jadi itu apakah udah bentuknya gimana enggak, tenang aja, mau yang masih ada kabel-kabelnya yang kemana-mana, yang kalau istilah saya itu ususnya masih berburai-burai gitu ya, itu nggak apa-apa. Jadi tenang aja. Yang penting fungsionalnya, misalnya oke, dia bisa ngambil data, bisa ngambil apa gitu ya, udah cukup gitu ya. Nah ini tahun 2019 ini tidak ada laporan kemajuan yang tahun kemarin, jadi kita skip langsung ke babak final. Nah di babak final sendiri ini ada demo ya, presentasi dan demo. Jadi kalau ditanya ya ini semua ini harus ada gitu ya. Ini 20% ya. Efektivitas, kemudian kecerdasan piranti, kompleksitas, dan problem solving yang dihadapkan gitu ya, kemudian desain dan model, serta efektivitas, efisiensi biaya gitu ya. Nanti ini, jadi setelah kalian buat, nanti ini kalian kira-kira nih barangnya ini berapa harganya? Ya, karena dia ada permasalahan nilai ekonomis gitu ya. Karena pihak Dewan Juri ini juga mikir nih, kalau ini barangnya dipakai oleh banyak orang, harganya kira-kira berapa nih? Jangan-jangan wah kita bikin alatnya sangat segmented gitu, tapi yang pakai juga sedikit, harganya mahal gitu, itu pasti nggak terlalu ini ya. Ya oke lah, dari sisi kompleksitas dan problem solving oke gitu ya, tapi untuk penggunanya dan harganya mungkin diberikan nilai yang tidak terlalu besar gitu ya. Oke. Nah, kalau ditanya apakah tahun lalu yang tim-timnya untuk presentasinya bagaimana nih? Secara umum mirip-mirip ya. Jadi yang kalau dari Telkom University, dari dari ITS, dari UI, dari dari yang PENS gitu ya, dan beberapa yang juara itu Siakuala ya, dari Aceh gitu ya. Itu biasa aja gitu ya, normal gitu ya. Ya, yang punya tadi ditunjukkan tadi ada 2 yang Waker sama Puan itu, dan termasuk yang yang dari RPL itu juga mirip seperti itu. Semuanya kalau dari presentasi rasa-rasanya cukup aman lah gitu ya. Yang berat itu biasanya mulai di bagian ini mulai dari 1 sampai 4, dan disinilah nanti banyak diskusi ya dengan Dewan Juri ya. Karena saya rasa kalau
presentasi dan demo sekarang ini sudah keren lah gitu ya, karena udah 2 kali menghadapi seperti ini, artinya secara online rasanya untuk presentasi dan demo cukup aman gitu ya. Tapi yang 1, 2, 3, 4 ini biasanya kelabakan waktu kemarin itu ya, waktu di final gitu ya. Oke, yang dikumpulkan, oh ya satu lagi nih masalah yang diupload gitu ya. Kemarin itu ada beberapa tim nggak dikumpulkan, jadi ini semua harus dikumpulkan ya. Jadi bukan hanya video, karena cuma videonya aja yang akan ditujukan, tapi jadi tidak perlu poster atau PPT presentasi gitu ya. Nah, beberapa tim itu tidak mengumpulkan, langsung dikurangi nilainya ya. Untungnya tidak didiskualifikasi. Mungkin kalau dengan demo mungkin pasti sudah habis gitu ya. Tapi yang pasti poster dan PPT itu juga harus tetap dikumpulkan gitu ya. Nah, ini tahun 2019 ini menarik. Jadi yang juara, jadi saya akan bilang bahwa yang juara di bagian di bidang device, smart device, embedded system dan IoT ini itu ganti-gantian ya. Jadi nggak ada yang namanya juara kekal di sini. Kalau di robotik itu terkenal dengan ada dari PENS dan ITS gitu ya. Tapi kalau di embedded system ini sangat unik gitu ya. Tiap tahun itu juaranya beda-beda. Dan nggak ada, ya memang ya kalau dibilang ya yang juara dari universitas yang ini ada terus gitu ya. Cuman maksudnya yang juara umum itu tidak pasti dari golongan timur sana gitu ya. Itu golongan timur itu ya ITS gitu ya. Kemudian kalau nggak yang di golongan barat ini ya di UI gitu ya. Itu nggak selalu seperti itu. Nah, kalau di tahun kemarin ini yang juara pertamanya itu adalah Universitas Siah Kuala dari Aceh, kemudian Caltex, kemudian ITS, yang keempatnya juga ITS. Nah, ini yang ada most inspiring team ini adalah dari Universitas Negeri Makassar gitu ya. Kalau ditanya judul-judulnya apa, ini yang juara 1 ini yang paling menarik gitu ya. Ini seperti tadi saya bilang, manfaatnya ini segmented sekali ya. Ini adalah Getcopy. Jadi dia ngomongin tentang bagaimana dia mengolah ini kopinya bagus apa enggak. Dia mendeteksi ini kopi ini bagus apa tidak. Kemudian dia masukkan dia jadi kayak apa sih istilahnya? Dia membagi menyortir gitu ya. Menyortir ini kopi jenis ini kopi ini gitu. Wah. Nah, itu dari sisi kompleksitas memang sangat tinggi, dan kalau ditanya ini penggunanya banyak, enggak. Tapi memang ini sangat bergantung sekali kepada dewan juri ya. Dewan juri itu ngelihat karena manfaatnya dan kompleksitas kadang melebihi dari manfaat gitu ya. Kalau ditanya, ini kalau yang PCR ini adalah alat pendeteksi tingkat stres. Ini pasti banyak yang pakai nih. Kemudian yang live ini adalah arrhythmia intelligent device, ini buat deteksi detak jantung yang berubah-ubah gitu ya. Kemudian ini adalah permainan berbasis augmented reality bagi pasien pasca stroke, ini yang bagian yang rectify, ini yang Monsify tidak saya kasih ininya. Ini kalau dilihat Getcopy itu sangat sedikit penggunanya ya. Tapi ya itu, makanya saya bilang yang menang itu di finalis itu sangat tergantung subjektivitas dari jurinya, karena menganggap bahwa ya memang kalau ditanya Avatim ini dari tingkat sistem cerdas sangat tinggi ya, serius. Ini sangat dia menggunakan artificial intelligence untuk mendeteksi ini jenis kopi apa, ini jenis kopi apa gitu ya. Ini menarik gitu ya. Tapi memang ya gitu, penggunanya hanya perkebunan penanam kopi, perkebunan kopi gitu ya, ataupun yang ada di kafe-kafe gitu ya. Tapi ya tadi ini memang sangat bergantung kepada bagaimana penyampaiannya, kemudian
ya kalau apa ya ini kayak ibaratnya pitching sama pengguna gitu ya. Dan rasa-rasanya kemarin itu tim AV ini bisa kasih apa namanya presentasi yang menarik gitu ya. Mungkin dari sisi tanya jawabnya gitu. Itu paling menarik sih pada saat sesi tanya jawab gitu ya. Gitu. Ya. Oke. Jadi ya yang pasti kalau ditanya hal yang menarik buat juri ya pertama jelas latar belakang dan manfaat dari proposal yang diajukan. Jadi ini harus jelas dituliskan di awal dan si juri harus nangkep gitu ya bahwa nanti ini pasti dibuat seperti ini, nanti dibuat seperti ini, kemudian setelah itu pasti ada penjelasan nih metode pembuatan alatnya seperti apa, software dan hardware-nya, kemudian bagaimana komunikasinya dan segala macam. Itu baru kemudian masalah harganya gitu ya. Nah, ini hal-hal yang menarik. Tapi yang paling menarik adalah selalu latar belakang dan manfaat ya. Itu paling menarik pertama kali. Karena gini, ini memang agak menarik di divisi apa ini ya. Seperti saya bilang, ini sangat subjektif gitu ya. Kalau beberapa topik buat beberapa dewan juri itu menganggap bahwa ini paling oke gitu ya. Itu agak susah saya berikan. Tapi secara garis besar hampir semua finalis memberikan kelengkapan yang luar biasa di bagian di proposalnya, desainnya, kemudian implementasinya itu sangat jelas ditunjukkan di dalam proposal dan dalam videonya. Jadi itu memang kunci utama untuk setidaknya masuk ke finalis gitu ya. Kalau untuk menang ya mungkin 2 ya yang paling banyak ya, sama banyak-banyak presentasi yang santai gitu ya, dan bisa menjawab dengan cerdas gitu ya. Menjawabnya juga agak unik sih kalau kemarin presentasi setelah tahun kemarin gitu ya. Oke, mungkin saya nggak bahas tentang ini ya, tapi ini kalau waktunya pasti habis ini saya nih. Nah, mungkin ini permasalahan klasik ya. Ya, yang pasti jangan terlambat upload, itu udah pasti. Kalau sekali terlambat upload nggak ada sama sekali ini ya, sama sekali istilahnya udah langsung di-cut, nggak upload, udah selesai. Kemudian tidak memenuhi kriteria, misalnya isi proposal, isi laporan kemajuan atau isi videonya, itu pasti langsung di-cut gitu ya. Mungkin kalau ditanya tadi Pak Rahmadi bilang, dewan jurinya bagaimana tuh baca ada 300 proposal gitu ya misalnya. Ya memang mereka ya sistemnya adalah scanning gitu ya. Jadi kalau mereka lihat ya di pakem mereka ini harus ada ini. Sekali tidak ada, skip langsung gitu. Dan itu mereka kasih langsung nilai yang jelek gitu ya. Kemudian ya ini yang paling utama, ini paling utama ya. Tidak terdefinisi dengan baik latar belakang solusi manfaat itu tidak terdefinisi dengan baik. Nah, jadi itu yang utama. Keempat ya tidak visible untuk dilaksanakan gitu ya. Ya itu memang ya kita harus mikir dari awal bahwa kita mau bikin alat ini memang harus bisa kita kerjakan sampai di akhir gitu. Dan terakhir ya usahakan cover awal itu selalu menarik gitu ya. Dan supaya eye catching, karena ada 300 proposal, si juri itu pasti ngelihat pertama kali adalah 3 halaman pertama gitu ya. Itu harus flawless lah, baru dia masih tertarik melihat ke belakang gitu ya. Mungkin itu dari saya ya. Ini saya berapa menit ini? Lama ya? Saya 30 menit kan ya? Iya, kelamaan ya? Pak. Oke deh. Ya, jadi saya tutup, mungkin bukan ditutup ya, mungkin ini akhir dari presentasinya. It's not a race, it's a journey. Jadi selalu enjoy the moment gitu ya. Nikmati ininya lah, waktu mengikuti Gemastik ini. Gitu ya. Terima kasih ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Simon untuk penyampaiannya. Mungkin Piranti Cerdas, Sistem Benam, dan juga AITO ini sangat kompleks ya Pak. Divisi yang memang sangat kompleks teman-teman dibanding dengan divisi yang lain. Karena ini sinkronisasi antara
antara software dan juga hardware juga. Jadi di babak penyisian banyak tim-tim yang rontok ya Pak, kayak seperti Betul rambut sekali. aja ya, rontok. Betul. Jadi teman-teman mungkin proposal itu adalah dari semua divisi itu hampir sama ya. Jadi harus eye catching, terus idenya juga inovasi gitu ya. Sebenarnya itu hampir sama dan harus mengikuti panduan. Tapi sebenarnya kalau proposal itu bisa dikreasikan ya Pak. Tidak seperti proposal Ya. PKM yang strict banget untuk bagaimana covernya dan lain-lain. Tapi kalau Gemastik terhitung masih bisa dikompromikan gitu ya, bisa dikreasikan. Nah, teman-teman, kita masuk pada sesi pertanyaan. Mungkin dari materi terkait pengembangan perangkat lunak dan juga materi piranti cerdas, teman-teman sudah ada nih kip pertanyaannya gitu. Silakan untuk langsung saja melalui kolom chat atau bisa teman-teman juga raise hand sehingga kita bisa aktifkan mic-nya gitu. Silakan untuk jika ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Bagaimana kalau semisalnya saya ada ide seperti ini Pak, gitu ya? Apakah bisa disampaikan atau diajukan di Gemastik nanti, atau apakah ini bisa dipoles Pak, gitu ya? Bisa teman-teman juga mempertanyakan hal-hal itu gitu ya? Itu sangat membantu teman-teman nantinya. Atau tidak ada ya? Tidak ada ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, mungkin ada kalimat closing statement mungkin ya Pak dari Pak Rahmadi atau juga dari Pak Simon bahwa PPL ini seperti ini gitu ya. Terus piranti cerdas itu seperti ini gitu. Mungkin ada closing statement yang mungkin bisa Bapak Rahmadi dan juga Pak Simon bisa sampaikan. Boleh nanya Pak Simon dong. dulu lah. Oh, ada pertanyaan nih. Oke, dari mungkin sebelum closing statement dari Pak Rahmadi dan Pak Simon, ada pertanyaan dari Ibu ya, Ibu Rohmawati. Ya, Bu Omah punten. ya Bu, mangga Bu. Ya, punten off cam. Ini bayinya lagi minta jatah. Apa namanya? Saya tuh suka penasaran kalau SIA nggak lolos itu judul di perangkat lunak tuh apa ya yang bikin nggak lolos itu? Langsung dijawab, Bu. Mbak. Boleh. Boleh, Pak, langsung saja. Ya sebenarnya judulnya apa, Bu? Mungkin karena judulnya terlalu standar. Tadi yang dibilang, mungkin kurang eye catching karena kita terlalu kaku ya mungkin ya. Ya. Jadi kayak judul PA gitulah. Ya, mungkin betul. kurang Mungkin kenali keunikan atau tadi kan Pak siapa tadi ya? Pak Rahmadi atau Mbak Ni yang sempat nyimpulin ya. Biarpun aplikasinya sederhana, tapi dari sisi kemanfaatan gitu ya. Cuman kan kadang-kadang yang namanya Gemastik itu bisa jadi menonjolkan ke apa ya? Mungkin dalam tanda kutip kecanggihan aplikasi ya. Nah, itu sebenarnya yang diutamain tuh yang mana tuh? Ya, boleh Bu, saya coba sharing ya Bu ya. Boleh. Ya. Boleh Bu, diawali oleh kata-kata aplikasi ya Bu ya. Tapi aplikasinya misalkan bukan aplikasi sistem pembukuan di salah satu kantor. Nah itu udah jelas Bu. Apa ya? Auto itu ya, auto apa namanya? Ya, nah kecuali kalau boleh aja misalnya ada aplikasi, tapi misalnya aplikasi peduli anak yatim. Nah itu orang kan, karena memang ini kita menyiasatinya juri ya Bu ya. Juri yang saya kenal 2 tahun kemarin itu memang paling suka karena rata-rata yang 20 tim kemarin, 20 tim 2 tahun kemarin dengan 20 tim yang kalau 2 tahun kemarin 30 tim. Kalau yang tahun kemarin itu 20 tim ya. Itu rata-rata menyentuh ke kepedulian. Ya, ke kepedulian. Sebagian besar. Nah, jadi kalau aplikasinya misalkan tentang keuangan, perhitungan keuangan, yang saya tahu mungkin kalau di sistem informasi akuntansi ya, perhitungan budget untuk memudahkan menggaji karyawan, sepertinya
mereka belum melirik ke arah situ. Itu yang saya tahu. Nah, kemudian kalau tadi ada sempat disinggung oleh Ibu Rohma ya, itu mengenai apa aplikasinya harus canggih ya. Saya punten Bu, saya belum melihat apa ya statement dari 3 dewan juri tersebut ke arah canggih tidaknya ya. Karena ada aplikasi yang saya ingat tahun kemarin atau 2 tahun kemarin ya, yang saya lupa itu. Jadi dari sisi desain UI-nya pun di aplikasinya itu nggak begitu menarik, Bu. Tapi ini kalau nggak salah menampung para pengacara-pengacara muda. Nah, karena mereka melihat yang namanya pengacara itu mereka yang sudah senior itu jobnya akan makin banyak, Bu. Tapi kalau yang pengacaranya baru lulus ya, baru dapat apalah semacam kalau di kita mungkin jasa atau apa ya, itu untuk mendapatkan job satu kasus itu sangat sulit. Bahkan harus menunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, mahasiswa itu melihat itu harus dibantu pengacara-pengacara muda karena mereka punya potensi. Nah, jadi dibantunya dengan seperti apa mereka buatkan aplikasinya. Ya, jadi pengacara muda itu mengupload CV-nya, kemudian mengupload pengalamannya, ya, mempromosikan dirinya di aplikasi tersebut sehingga orang yang punya kasus bisa mengkontak beberapa pengacara-pengacara yang tidak harus pengacara yang senior. Jadi mereka dikenal. Nah, itu membantu pengacara-pengacara muda. Tampilannya itu menurut saya sih tampilan UI-nya nggak terlalu ditonjolkan, tapi justru masuk final meskipun nggak juara gitu. Ya, jadi kalau saya melihat memang sih kita bikin namanya juga kategori pengembangan perangkat lunak ya. Jadi perangkat lunaknya harus bagus gitu ya. Idealnya begitu, idealnya memang begitu. Namun kalau saya mendampingi juri 2 tahun dan tahun kemarin itu mahasiswanya, tim mahasiswanya tidak ada sama sekali ditanyakan tentang coding. Tidak ada pertanyaan tentang coding bahwa ini dari mana. Ini coba lihat objeknya di mana, modulnya ada di mana. Ini lari modul ke mana modulnya, mana codingannya, itu nggak ada, ya, itu nggak ada. Jadi mungkin ya kalau saya coba berkonklusi sedikit bisa jadi aplikasinya nggak dibuat oleh mahasiswa itu, tapi mahasiswa itu bisa menjelaskan isi aplikasi itu yang jadi nilai poin. Karena nggak ada pertanyaan sama sekali selama saya mendampingi ya Bu. Nggak tahu kalau 3 tahun kemarin ya, itu bukan saya yang mendampingi juri. Itu tidak ada sama sekali pertanyaan ke arah codingan gitu ya. Tapi kalau canggih sih memang kita idealnya memang harus canggih lah. Artinya dari canggih itu dari sisi desain UI-nya, dari sisi tadi user friendly sudah disampaikan, yang tentunya juga kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Karena tadi pemanfaatan TIK ini di sini tadi di poin 2 yang saya tadi sampaikan di poin itu, kebermanfaatan TIK ini adalah bagaimana masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat. Artinya dengan aplikasi yang mudah digunakan itu dapat mencerdaskan masyarakat yang menggunakan aplikasi itu. Itu yang saya tangkap ya dari pengalaman saya mendampingi. Itu barangkali Bu Rohma mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Ya Pak, nuhun. Sebenarnya yang mudah-mudahan timnya Ibu bisa lolos, Bu. Belum Pak. Nah, mungkin bisa berangkat dari tugas kuliah anak-anak ini, nanti saya coba tarik-tarik dari mata kuliah. Cuma itu tadi mencerdaskan masyarakat itu yang dimaksud masyarakat secara sosial atau masyarakat bisnis ya, masyarakat ekonomi gitu ya. Karena ada 2 tadi kalau dicontohkan meningkat kemampuannya untuk kepentingan bisnis atau meningkat kemampuan untuk membantu sisi sosial, itu sih paling yang jadi titik tekan.
Betul. Ya, nuhun Pak. Sama-sama Bu. Ya, alhamdulillah semoga menjawab ya Bu. Dan kita berdoa untuk tim dari Telyu itu mendapatkan kejuaraan ya di tahun ini. Insya Allah. Nah teman-teman mungkin ada pertanyaan lain terkait PPL dan juga Piranti Cerdas. Silahkan, tidak usah malu-malu. Teman-teman juga kita tidak akan menandai siapa nih NIM yang menjelekkan gitu ya, enggak ya. Tapi di sini kita santai saja, sersan ya, serius tapi santai teman-teman. Kalau misalnya tidak ada lagi, Mbak Nia, mungkin tambahan ya. Bagaimana Pak? Tambahan boleh? Oke, mangga Pak. Tambahan saja. Ini tambahan atau closing statement Pak? Kalau closing statement Pak Simon dulu. Beda lagi Pak. Lebih senior. Oke, baik. Silahkan Pak. Tambahan, jadi kalau teman-teman mahasiswa saat ini yang sudah dapat ide, sudah bikin proposal, lagi bikin proposal, dan mungkin saat ini lagi develop aplikasi ya, mohon sentuh usernya dari sekarang. Sentuh usernya dari sekarang, jadi user requirement awal, sentuh. Karena nanti di dalam teman-teman, jikalau udah masuk final, pada saat nanti membuat satu video presentasi, itu tadi teman-teman bisa melihat ya di tayangan video kelompok yang sebelum tadi tayangkan oleh Mbak Nia di awal ya, itu usernya di awal, usernya ditampilkan ya bahwa aplikasi ini akan membantu di awal, tapi di akhir ditampilkan lagi. Itu yang juara 1 kemarin. Di akhir ditampilkan lagi bahwa aplikasi ini sangat bermanfaat. Artinya di awal dia mengatakan akan, di akhir di video ditampilkan lagi si ibu itu, ibu dari Departemen Kesehatan kalau tidak salah, ya, ditampilkan bahwa aplikasi ini sangat membantu kami dalam bla bla bla. Di samping di tengah-tengah video itu ada user yang sebenarnya menggunakan, yaitu yang mau menggunakan perempuan yang misalkan atau penggunaan aplikasi itu sendiri ya, jadi aplikasinya digunakan, bahwa caranya bagaimana. Jadi user requirement awal saat ini sentuh dulu ya, supaya akrab dulu ya, supaya nanti dia bisa berikan statement di akhir yang bagus ya. Nah, itu barangkali tambahannya Mbak Nia. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berjuang nih teman-teman mahasiswa, meskipun sedikit nih, mudah-mudahan sambung lidah aja lah dengan teman-teman yang tidak hadir ya. Oke, targetnya gol ini Pak Dadan, harus gol ini. Iya Pak. Harus medalinya gol ini, baik yang kategori Pak Simon maupun kategori PPL, kategori cyber ya, dan kategori PPL harus gol ini. Betul Pak. Jangan berubah aja. Tahun lalu juara 3 harus ini Pak, harus melebihi target kemarin Pak. Amin. Ya, mudah-mudahan. Oke, siap. Pak, walaupun sedikit sebenarnya ini leader untuk game masing loh Pak, insya Allah ya. Walaupun sedikit ya Pak untuk partisipasinya, tapi semoga ini menjadi perpanjang juga. Informasi yang kita dapatkan sekarang menjadi teman-teman jadi perpanjang gitu ya untuk teman-teman yang lainnya. Nah, teman-teman mungkin sudah di penghujung acara gitu ya. Sekali lagi mungkin saya meminta untuk closing statement-nya mungkin ya Pak, dari Pak Simon mungkin ya Pak Rahmadi. Oke Pak Simon dulu kita aja, persilahkan Pak. Dari tadi kayaknya Pak Simon senyum-senyum saja nih. Oke, saya sih sebenarnya nggak banyak kalau closing statement ya, cuman ya tadi kalau boleh sih sebenarnya kalau dari divisi ini 9 apa 11 ya tadi ya, kayaknya 9 sih, divisi 9 itu IoT, Piranti Cerdas dan sistem tertanam itu adalah kalau boleh, itu sih idenya sudah, ini karena waktunya pendek ya, kalau misalnya mau ngajuin nanti bulan Agustus atau Oktober kan harus 50% sudah jadi ya. Jadi kalau boleh sih kerjasama sama kakak tingkatnya gitu yang sudah yang proyek akhir gitu, baru diajukan menjadi salah satu proposal gitu ya untuk di Gemastik. Karena memang kalau nggak ada barangnya, ini sudah ditunjukin 50%, Dewan Juri itu langsung agak langsung reject gitu ya. Itu sih. Benar, Pak. Itu yang paling utama. Jadi kalau bisa kerjasama dengan kakak tingkatnya yang sedang mengerjakan proyek akhir, mereka pasti sudah ongoing mengerjakannya gitu ya. Kalau ide sih
ya kalau memang ada ide dan punya sumber daya yang cukup banyak gitu ya, misalnya dalam artian teman-temannya sudah punya ini tinggal kita gabungkan gitu ya, oke juga gitu ya. Cuman saran yang mungkin lebih mudah ya tadi kerjasama dengan teman-teman kakak tingkat gitu ya. Terus yang kedua, jangan takut idenya dibilang aneh gitu ya, atau kayaknya enggak layak gitu ya. Ide buat beberapa orang, aduh mati video saya. Halo, Pak Simon. Kayaknya Pak Simon jaringannya terputus ya teman-teman. Kita menunggu. Tapi mungkin ada beberapa informasi yang mungkin saya juga bisa sampaikan teman-teman, bahwa kunci dari Gemastik juga adalah selain dari proposal, teman-teman juga harus mendapatkan tim dulu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada tim, ada ide, itu tuh nggak bisa terrealisasikan. Jadi tim kalian juga harus ada, pembina juga ada, dan kolaborasi. Karena kalau misalnya prodi yang hanya berdiri sendiri, misalnya mungkin punten ya Bu SIA, itu membutuhkan dukungan yang lain ya. Jadi misalnya kolaborasi dengan RPLA atau TK dan lain-lainnya itu mungkin cukup lebih baik, dan proyek yang mungkin akan dijadikan ide adalah baiknya adalah proyek yang sudah running gitu ya. Jadi tidak dari awal dulu nih idenya awal banget gitu ya. Kami sarankan untuk proyek yang digunakan itu adalah proyek yang sudah running, misalnya hasil dari proyek tingkat 1 atau 2. Jadi itu yang lebih dipoles lagi, lebih dikuatkan lagi gitu ya, sehingga teman-teman bisa mengikuti Gemastik ini gitu. Tapi awalnya teman-teman juga harus punya tim, dan jangan untuk takut untuk memulai gitu. Mungkin kita lanjutkan lagi untuk Mas Simon yang sempat terputus gitu ya Pak. Ya, sorry. Ada di poin kedua tadi Pak. Tadi poin kedua ya, Ya, masalah benar. ide ya. Ini kembali lagi masalah ide. Jadi kalau misalnya ada topiknya mengenai kayak tadi, itu yang unik yang kopi kemarin itu menarik sekali gitu ya. Jadi penggunanya sedikit, usernya sedikit, manfaatnya juga mungkin tidak banyak buat semua orang gitu ya. Tapi mungkin hanya buat perkebunan kopi saja atau ini ya, kafe-kafe yang berbasis kopi gitu ya. Tapi ya tadi karena ini jadi maksud saya gini, jadi kalian jangan takut lah idenya, wah ini kayaknya nggak terlalu bermanfaat banyak orang ya. Contohnya tadi aja kopi gitu ya, Get Kopi itu cuma dikit banget, segmen banget gitu ya. Kemudian yang tadi yang ke bawahnya yang masalah jantung gitu ya. Berarti kan yang penggunanya sebenarnya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Artinya spesifik atau segmented. Tapi jangan khawatir gitu ya. Selama pokoknya tadi basicnya adalah selalu tadi proposal dan ketentuan proposal dan segala macam yang ada di dalamnya sudah dipenuhi, biasanya untuk menjadi finalis itu nggak terlalu sulit gitu ya. Gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin yang terakhir satu lagi, yang ketiga, tetap semangat, jangan pernah pesimis ya dengan apapun gitu ya, maju dulu gitu ya. Mungkin dari saya itu, Mbak. Oke, siap. Luar biasa. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Rahmadi dan Pak Simon. Kita beri aplaus lah. Mungkin kalau onsite lebih enak ya Pak dengan suaranya. Tapi teman-teman, saya harap ya, semoga teman-teman tidak hanya sampai di sini ilmunya, tapi mencoba untuk menggali yang lain dan juga mentransfer ilmu ini gitu ya kepada teman-teman tim yang lainnya. Mungkin untuk memberikan momen gitu ya, meninggalkan momen, kita baiknya dokumentasi dulu, foto dokumentasi dulu bersama-sama. Kita persilakan teman-teman memberikan senyuman terbaiknya. Karena hari ini kita kedatangan 2 bapak-bapak gitu ya, yang sangat keren hari ini. Silakan untuk on cam mungkin teman-teman jika berkenan, dan kita juga mencoba untuk memaksa teman-teman untuk bisa on cam. Oke, baik, jika tidak ada lagi kita berfoto ya. Tidak apa-apa ya Pak, kita saja yang berfoto di sini Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oh, ada yang on cam lagi nih. Oke, baik teman-teman, sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Siap, terima kasih atas kesempatan waktunya dan juga sharing sessionnya Bapak Rahmadi Wijaya dan juga Pak Simon Siregar dengan kesibukan yang sangat banyak ya Pak, tapi masih bersedia untuk hadir di tengah-tengah kita gitu. Dan mohon maaf jika ada perkataan yang salah, perilaku yang salah, kami mohon maaf. Dan sebelumnya teman-teman jangan live dulu, tapi untuk Pak Rahmadi dan Pak Simon silahkan jika ada kesibukan lainnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Live ya, Pak Rahmadi, Pak Dadan. Ya, sama-sama. Hatur nuhun Pak Simon, Pak Mbak Nia. Rahmadi. Oke, siap. Terima kasih Pak Simon, Live ya. Pak Rahmadi. Siap Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya mau menginformasikan terkait timeline ya, timeline dari seleksi internal kita. Mungkin dari operator bisa memberikan share screen terkait timeline yang mungkin sekarang berjalan, dan teman-teman juga harus mengikuti ketika teman-teman ingin menjadi pejuang Gemastik 2022. Nah, sebelumnya kita sudah sosialisasi dari Direktorat Kemahasiswaan. Belum ya? Di tanggal 14 Juli 2022 dan saat ini kita akan menuju tanggal 22 Juli 2022. Nah, oke, ini adalah timeline dari internal Gemastik dan LIDM. Jadi bersamaan Gemastik dan LIDM, di mana teman-teman bisa mensubmit proposal internal dengan link berikut ini, link yang ada di layar, silakan untuk mengcapture-nya, dan juga kita menyediakannya di kemahasiswaan, di IG Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Terapan, atau juga di IG Ditmawa atau Direktorat Kemahasiswaan. Nah, teman-teman mulai dari di tanggal 22 Juli, nanti ada submit proposal internal, dan 20 sampai 20 Juli adalah tahap review di internal kita. Jadi harapannya teman-teman di tahap review, teman-teman bisa mensubmit proposalnya sehingga bisa direview secara internal di kita di Telkom University, sehingga nanti kita berlanjut ke tahap revisi, terus final checking, dan juga unggah proposal ke sistem. Walaupun sebenarnya dari Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, belum menentukan timeline dari Gemastik ini, tapi kita coba untuk memulai dari awal gitu ya, sehingga persiapan kita lebih matang gitu ya, insya Allah. Jadi teman-teman silahkan untuk mengikuti timeline dari kita, dan juga selalu kepo terkait Gemastik dan juga LIDM tahun 2022. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, informasikan dari tim kemahasiswaan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di hari Rabu dan Jumat lagi. Kita akan melakukan sharing session lagi terkait Gemastik 2022, tapi dengan kategori yang berbeda. Terima kasih. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita
Kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk, untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh, oh, percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Melegenda di sana, pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Oh, jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama.